Karena terpotong panen padi, alhasil Bu Sarimah hanya mampu menyelesaikan tali keranjang atau lanjung. Ketelatenan jarinya dalam menganyam rotan menjadi tumpuan hidup perempuan 55 tahun ini bersama cucunya. Bu Sarimah, apa yang paling terasa nih perbedaan waktu pertama kali saya kesini sama yang sekarang? Perbedaannya itu karena kita sudah dikasih penerangan. Jadi ada kemajuan sedikit untuk Syukur desa ya, ini, Bu. penerangan listrik. Cuma satu, tetap pada keluhannya jalan. Tambah parah dari yang kemarin. Bukannya yang lain nggak penting, tapi kalau memang jalan kita sudah bagus, jadi segalanya itu pasti ada kemajuan lebih besar lagi. Harga-harga bisa tinggi. Barang, ya, seperti karet, kemiri, seperti yang ini nanti harga 25 bisa 30. Kan orang datang ke rumah. Instalasi listrik pun baru dirasakan warga Dambung Raya pada awal 2025. Itu pun belum merata ke seluruh wilayah desa. Sungguh ketimpangan nyata yang seharusnya sudah lama diselesaikan. Karena sekarang ada kemajuan sedikit, cuma jalan dan pendidikan, kesehatan. Bu, sekarang Ibu tadi bilang mau ke warung. Iya. Nah, jadi saya mau nemenin Bu Sarimah nitip jual ini nih tali lanjung yang udah dibikin di warung dekat-dekat rumah Ibu ya. Terus saya dapat kenang-kenangan gelang rotan dari Ibu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Hasilnya tidak banyak. Untuk 2 tali anyaman rotan ini, Sarimah hanya mendapat Rp25.000. Sementara kebutuhan bahan pokok yang harus ia penuhi, harganya terus melambung. Bu Sarimah, tali lanjung. Kasih, Mbak. Syukur ya Bu, hari ini dapat segini. Kalau belanja itu memang selalu belanja rutin Ibu? Ya, rutin. Ya, cuma harganya cuma itulah. Mahalnya cuma segitu uang 100. Maka jalannya kita susahnya. Tapi harga barang melonjak terus, naik terus. Harga barang kita di sini malah anjlok. Karet dari 10.000 turun ke 6.000. Sementara sesuai dengan. Sementara Ibu kalau mau belanja apa yang mau dibeli mahal gitu. Mahal. Bu Sarimah memiliki 3 orang anak yang telah berkeluarga. Semuanya telah pergi merantau. Ia hanya tinggal bersama suami dan cucunya. Suami Sarimah banyak menghabiskan keseharian di dalam hutan dan bekerja serabutan. Sedangkan Leli, cucunya yang sulung sudah menginjak kelas 2 SMP. Gadis remaja ini ingin sekali melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun sebuah masalah malah timbul. Kalau kendala yang lain, masalah kapasitas sekolahan, kami memang untuk SMA masih numpang di SMP. Nggak ada gedung khusus SMA. Ini cucu Ibu kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. SMP. Nah, nanti mau SMA gimana itu? Mau SMA-nya rencananya dia di sini. Nggak bisa keluar, dan lagi dia kan keluhannya, dia meski punya bapak, punya mama, punya nenek, dia kan masih melihat juga keadaan nenek, kakek gimana, mama bapak gimana. Jadi lebih baik di sini. Sebab di sini kan bisa nyadap sendiri, panen sendiri, punya beras sendiri, nggak beli-beli. Kalau sampai SMA nggak ada lagi di sini, ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan dan sangat. Pokoknya bilangnya aku kalau SMA nggak ada di sini, kami nggak mau turun-turun di sekolah. Habis di SMA, habis di SMP. Maka itu yang bikin aku sakit hati. Jadi Ibu nggak pengen sampai dengan anak turunan cucu Ibu jangan sampai putus sekolah. Ironis memang, ketika pemerintah giat mengkampanyekan makan bergizi gratis, anak-anak di Dambung Raya justru sulit melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Banyak yang putus sekolah dan hanya bekerja serabutan membantu orang tuanya. Ada sekitar 49 siswa SMA Negeri 1 Bintang Ara yang berdomisili di desa Dambung Raya. Mereka selama ini menumpang di ruang kelas milik bangunan SMPN 4 Haruai.
Kondisi ini disebut sebagai sekolah cabang. Sekolah induknya berada di pusat kecamatan. Menempuh 5 jam perjalanan menuju kecamatan bukanlah pilihan yang masuk akal. Alhasil, puluhan siswa SMA belajar dalam kondisi serba terbatas, baik dari jumlah gurunya maupun fasilitas lain. Kendala yang berbeda masih dihadapi oleh Desa Dambung Raya dalam sektor pendidikannya, yaitu mereka yang mau masuk SMA, ini SMA jarak jauhnya mau ditiadakan. Artinya SMA induk yang berada di SMA 1 Bintang Ara akan kembali ke gedung awalnya karena mereka statusnya di Desa Dambung Raya ini menumpang di gedung milik SMP. Jadi hal ini menimbulkan polemik, orang tua murid protes akan hal ini dan menginginkan SMA tetap ada di dalam Desa Dambung Raya. Hari ini para siswa tengah menjalani ujian. Anak-anak yang duduk di kelas 12 beruntung sebab sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan mereka di tingkat SMA. Namun sebaliknya, hal dilematis menyasar adik kelas mereka, bahkan yang masih berada di tingkat SMP. Leli, cucu kesayangan Bu Sarimah, mengenyam pendidikan di SMPN 4 Haruai. Jika SMA jarak jauh ditiadakan, maka Leli terancam putus sekolah. Maunya di sini, tapi kan bilang mereka mau tutup. Kalau nenek mintanya tetap di sini gimana? Ya kalau nenek tetap bilang tetap di sini, ya tetap di sini. Kalau tetap di sini kan nggak bisa melanjutkan dong. Ya nggak apa-apa, antar sama nenek. Inginnya SMA-nya masih tetap di sini saja. Kan kasihan teman-temannya kalau nggak bisa keluar, kasihan. Butuh biaya, bayar kos, bayar sekolah. Sebenarnya apa sih yang kenapa nggak mau sekolah di luar sih? Karena jalannya becek dan butuh biaya yang banyak. Sebagai cucu pertama, Leli amat dekat dengan neneknya. Sehari-hari ia membantu Sarimah dengan memanen getah karet. Walau tidak luas, keluarga Sarimah tetap merawat pohon yang dapat dijadikan sumber penghidupan. Sayangnya, kini harga getah karet sedang anjlok. Dulu getah karet menjadi komoditi utama di desa ini. 1 kilogramnya bisa mencapai Rp15.000. Kini harganya hanya berkisar Rp6.000. Oleh karena itu, Bu Sarimah dan Leli hanya memanen getah karet 3 hari sekali. Nyaris tak ada keuntungan yang berarti. Menoreh getah karet dijalankan semata-mata demi bertahan hidup. Ini mau dikumpulin ya, Bu? Ini ada, Bu, dalamnya. Ini belum, Bu? Sebagian besar wali murid menolak jika SMA jarak jauh dihilangkan dari Desa Dambung Raya. Bagaimana tidak, jarak pemukiman mereka menuju gedung SMA induk di pusat kecamatan berjarak lebih dari 30 km. Hal itu diperparah dengan kondisi jalan dan faktor ekonomi masyarakat yang tidak mendukung. Kalau kami kan hitungannya harapkan supaya SMA itu berlanjutlah. Soalnya kami ini selalu kesulitan, pertama transportasi jalan. Kayak ini kan SMA masih istilahnya numpang. Jadi kami harapkan itu dari pihak kepemerintahan kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Bagaimanalah kepedulian dengan masyarakat untuk Desa Dambung Raya ini. Warga berharap agar pemerintah dapat segera memberikan solusi nyata. Karena jangan sampai anak-anak menjadi korban abainya pemerintah terhadap warga yang terisolir. SMA ini karena dia statusnya statusnya filial, jadi akan ditarik karena statusnya ini masih menumpang di bangunan SMP. Jadi di sini harapan dari orang tua wali murid agar SMA itu tetap ada di sini, dan kami dari pemerintah desa mendukung komite, mendukung juga dari guru-guru yang ada di sini supaya SMA bisa berdiri sendiri. Himpitan kesulitan juga dirasakan oleh seorang perempuan lanjut usia di tepi Desa Dambung Raya. Ia adalah Samyati. Walau sudah berusia 70 tahun, Samyati tetaplah seorang pekerja keras.
Dalam masa panen padi seperti sekarang, ia semakin gigih bekerja agar keluarganya bisa makan. Sekitar 20 karung gabah padi menjadi bekal hidup bagi Samiati dan suaminya untuk 1 tahun ke depan. Karena usia senja, tubuh Samiati sudah tidak sekuat dulu. Ia merasa kelelahan selepas panen padi. Ketika hendak pulang, Nenek Samiati mengajak saya untuk mencari tumbuhan liar yang kerap digunakan warga sebagai bahan pengobatan alami. Menurut kepercayaan orang sini, dedaunan seperti ini sebutnya daun mung ya Bu. Ini bisa menyembuhkan penyakit ringan seperti pegal-pegal, apalagi ibu yang sudah lansia dan masih aktif ke ladang. Ini kalau kakinya sakit-sakit ya Bu, minum rebusan daun ini. Sejak suaminya terbaring lemah karena sakit, Samiati terbiasa berladang sendiri. Hal itu tak membuatnya mengeluh, apalagi menyesali kehidupan. Saya ini di sini, lahir di sini, anak sudah 6, bercucu sudah buyut ada sini. Kenapa Ibu sudah punya anak, cucu, masih datang ke ladang seperti ini? Iya, ke ladang untuk makan hari-hari. Ini ngambil daun untuk obat. Iya, untuk obatnya. Sakit di sininya, sakit kepala, sakit ininya, banyak penyakit. Pendapatan sama kebutuhan Ibu nggak sepadan ya? Bahan pokoknya mahal. Mahal. Mudah-mudahan presiden nih membaiki jalan masyarakat. Sejak kecil hingga usia lanjut, Samiati menjalani hidup serba pas-pasan. Nenek dengan 9 orang cucu ini memiliki cita-cita sederhana yang seakan sulit terwujud. Ia sangat ingin melihat desanya bangkit. Ketika kondisi fisik melemah, Nenek Samiati hanya mampu merebus tumbuhan herbal untuk mengobati dirinya dan suami. Pak Kenter telah terbaring selama 1 tahun akibat sakit gula darah yang diidapnya. Tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai, hanya ada pos bindu atau pos pembinaan terpadu. Petugas kesehatan datang dan melakukan pemeriksaan umum kepada warga. Itu pun hanya ada sebulan sekali. Saya boleh lihat ya Pak, lukanya ya. Ini rasanya gatal ya Bapak ya? Gatal. Jangan sering digaruk ya Pak. Paksa aku garuk, Jangan. gatal. Jadi Pak Genter ini suaminya Bu Samiati sudah sekitar 1 tahun ya Pak mengidap gula darah seperti ini. Dan di sini untuk berobat tidak ada fasilitas kesehatannya, puskesmas tidak ada, apalagi rumah sakit ini nggak ada akses. Seandainya pemerintah daerahnya lebih peka terhadap masyarakat yang ada di desa terpencil seperti ini, mungkin Bapak nggak terbengkalai seperti ini sakitnya. Kampung Bina Desa di Dambung Raya juga memiliki banyak hasil bumi berpotensi. Salah satunya ialah pohon bajaka yang sempat ramai disebut sebagai penawar penyakit kanker. Sayangnya, warga di sini tak begitu paham bahwa banyak sekali masyarakat di kota besar yang mencari akar bajaka sebagai obat herbal dan rela membayar mahal. Pohon bajaka yang melimpah di sekitar rumah warga hanya dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri tanpa dijual ke khalayak luas. Dari kebun di sekitar rumah warga, bajaka tumbuh merambat di pohon kayu dengan ketinggian hingga 50 meter.
Bagian bajaka yang paling dicari ialah akarnya yang dipercaya mengeluarkan air sangat berkhasiat. Wah, saya coba. Seperti air putih. Jadi kalau orang sini sebutnya adalah pohon kelagit. Nah ini ya, yang diminum itu adalah akarnya, akar dari pohon bajakah yang banyak dicari orang. Ternyata di sini melimpah dan sangat berkhasiat. Dan ternyata kalau di hutan memang kita menemukan pohon ini bisa langsung diminum ya Bu ya. Kalau di sini untuk sakit yang ringan-ringan saja seperti sakit perut atau mual, ya sakit pegal-pegal. Oke, kita boleh cari lagi Bu. Airnya tahu tuh kayak ini. Ini juga bisa. Ini masih ada air Bu. Saya coba potong Bu. Tinggal lebih dari 30 tahun di kampung Bina Desa, Nuriyah mengaku tanaman pohon kelagit atau bajakah ini tumbuh sejak lama secara alami dan melimpah di kebun dekat rumahnya. Namun, baru sekitar 2 tahun belakangan, banyak kerabat yang menanyakan akan keberadaan bajaka kepadanya. Ia tidak menjual apalagi mengkomersilkan akar bajaka ke masyarakat luas sebab tak mengetahui cara untuk memasarkannya. Padahal di era yang serba digital ini seharusnya sudah tak awam lagi untuk menjual secara online. Namun hal ini seperti hal yang tak lazim bagi warga desa Dambung Raya karena terbentur oleh tidak adanya akses internet bahkan sinyal provider di kampung mereka. Ibu selama ini mencari ini untuk apa? Untuk obat-obat aja. Bilang orang bisa dijual-jual, tapi nggak pernah jual. Kenapa nggak dijual Bu? Enggak. Kenapa? Orang nggak cari ke sini Pak. Tapi Bu tahu nggak kalau banyak sekali orang yang mencari akar bajakah? Enggak tahu. Kalau Ibu tahu nggak kalau ini dijual tuh mahal Bu? Enggak tahu mahal. Selama Ibu tinggal di sini lebih dari 30 tahun, keluhan Ibu apa Bu? Ya kain bahan opo ya alani ya berjual macam-macam kehidupan suluhan po ya oneng pokok alam lo anu susah anu ngetlek anu susah Karena jalannya Bu ya. Jalannya mendatu jalannya. Lihat sini keluarnya Bu ya. Proses menyeduh bajaka tidaklah rumit. Hanya dengan mengiris akar kayu, lalu direbus dengan air tanpa ditambahkan kandungan apapun. Bajaka sudah teruji sebagai obat herbal yang berkhasiat baik bagi tubuh. Mulai dari meningkatkan imunitas, menangkal radikal bebas, hingga mengobati kanker atau menghilangkan sel tumor dalam waktu singkat. Di tanah Kalimantan ada setidaknya 3 jenis bajaka yang terkenal. Di antaranya bajaka tampala, bajaka lamei, dan bajaka kalalawit. Salah satu yang paling berkhasiat tinggi ialah kalalawit, yakni bajaka merah, yang ketika direbus akan mengeluarkan warna seperti air teh. Warnanya seperti teh, tapi rasanya ini seperti air mineral biasa Bu ya. Air hangat yang direbus terus kita minum. Namun khasiatnya ini besar sekali, bahkan ada penelitian yang bilang bahwa akar bajaka bisa menyembuhkan kanker kalau dicampur dengan ramuan herbal lainnya. Sayangnya warga di sini belum bisa mengoptimalkan untuk menjual, jadi mereka hanya mengkonsumsi ini saja, dikonsumsi sendiri karena bingung mau jual kemana dan pembelinya siapa, padahal ini sangat dicari oleh banyak orang. Jika dilihat dari nilai jual di pasaran, harga kayu bajaka yang berukuran kecil bisa dihargai ratusan ribu rupiah. Namun di sini tak begitu berarti, sebab potret minimnya edukasi. Bukan kesulitan hidup ataupun kerasnya alam yang ditakuti warga desa Dambung Raya. Mereka terbiasa bekerja keras tanpa mengeluh. Bertahun-tahun hidup dalam sunyi membuat warga sangat takut.
jika mereka tak lagi memiliki harapan akan masa depan desa yang lebih baik. Jangan ada lagi pembiaran di tanah yang subur ini. Sudah saatnya warga hidup tenang dan sejahtera.